Terkait dengan bahasan pada kali ini, mari kita buka kajian ini dengan sesi tanya jawab. Bila mana ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait bahasan yang disampaikan oleh guru kita. Silakan Bapak ingin bertanya. Atau Ibu yang silakan Bu. Itu ada mikrofon di depan. Bertanya terkait bahasan ini ataupun terkait hal yang lain. Insya Allah mudah-mudahan guru kita, Ustaz kita bisa menyampaikan. Assalamualaikum. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama, asal dan langsung pertanyaannya Pak. Nama saya Joni dari Cengkareng, Pak Ustadz. Sekali lagi terima kasih atas amalan dan wirid ijazah yang diberikan kepada kami barusan tadi. Qabiltu Pak Ustadz. Satu pertanyaan aja, simple. Lebih utama mana kita berzikir, membaca sholawat atau istighfar Pak Ustadz? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, semoga juga mewakili pertanyaan yang lainnya ya. Terutama bapak-bapak ini yang malu-malu bertanya. Ya baik, silakan Ibu yang tadi sudah berdiri. Sebutkan nama, asal dan langsung pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmiati Ukas dari Tanjung Priuk. Mau bertanya Pak Ustadz, pada saat kita melakukan sholat, pada rakaat ketiga dan keempat, itu kan kita membaca biasanya Al-Fatihah ya Pak. Tapi biasanya kita lupa Pak. Kita membaca ayat kecil, ayat pendek. Apakah hukumnya itu Pak? Sah apa enggak? Gimana? Dan terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kas. Satu lagi dari Ibu yang mungkin ingin tadi sudah berdiri, yang ingin bertanya. Atau dua cukup pertanyaan ini? Oke. Ibu mau bertanya Bu? Sebelum dijawab kita tampung dulu. Cukup ya? Oke. Fadhal Fakih. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Al-Akh Joni dari Cengkareng. Ala hadha soal atas pertanyaannya. Wa ajaztukum. Mudah-mudahan diamalkan ini. Kalau kita yakini kebenarannya, insya Allah akan berbuah. Amalan itu begitu. Amalkan, yakini kebenarannya, insya Allah akan berbuah. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi. Saya ini tergantung bagaimana hamba saya menduga saya. In dhanna bi khairan fa khairun. Kalau dia menduga saya akan memperlakukan dia dengan baik, dia akan mendapatkan saya memperlakukan dia dengan baik. Begitu sebaliknya. Ini diamalkan bagus. Tadi dibaca baik itu pagi hari atau sore hari sebanyak 7 kali. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang selanjutnya adalah yang ditanyakan adalah zikir dengan beristighfar atau bersolawat. Mana yang lebih afdol? Masyaallah muslimin. Zikir paling afdol adalah baca Al-Quran. Zikir paling afdol adalah baca Al-Quran. Ada hadisnya, man syaghalahul Quran an zikri. Ini ada banyak hadisnya. Yang pertama, man syaghalahu zikri an mas'alati. Sibuk berzikir sampai dia tidak meminta. Banyaknya meminta. Zikirnya kurang. Mintanya banyak, apalagi kalau sudah minta dunia. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan. Zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, istighfar. Maka ada hadis yang bunyinya seperti itu tadi. Man syaghalahu dzikri an mas'alati. Sibuk berzikir sampai dia gak minta. Dia berzikir aja, mengagung-agungkan Allah, mentasbihkan Allah, memuji-muji Allah. Apa kata Allah di hadis qudsi tadi? Akan aku berikan dia yang terbaik yang diminta oleh orang yang meminta. Meskipun dia nggak minta, Allah akan kasih dia yang terbaik yang diminta oleh orang yang meminta. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati. Sibuknya dengan Al-Quran sampai zikir-zikir yang lain pun tidak. A'taitu afdala ma sa'alahu sa'ilun. Aku berikan orang ini karena sibuknya dengan Al-Quran yang paling afdol yang diminta oleh orang yang meminta. Zikir paling afdol
adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran bisa kalah nilainya dengan solawat kalau solawatnya itu dilakukan di hari Jumat. Solawat punya nilai begitu tinggi kalau dilantunkan di hari Jumat. Al-Quran paling tinggi. Solawat bisa mengalahkan bacaan Al-Quran kalau solawatnya dilakukan di hari Jumat. Tetapi bacaan solawat di hari Jumat kalah juga nilainya dengan bacaan Al-Quran surat Al-Kahfi. Jadi zikir paling afdal apa? Baca Quran hari Jumat surat Al-Kahfi. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi di hari Jumat. Kemudian baca Al-Quran di hari-hari yang lain. Baru zikir-zikir yang lain, termasuk istighfar. Istighfar ini subhanallah, Allah menceritakan tentang hikmah orang berzikir dengan memperbanyak beristighfar, menceritakan tentang Nuh alaihi salam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Itu Nabi Nuh mengajak kita, faqultu astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau orang sudah banyak berzikir, lihat, ini buah dari orang yang banyak berzikir dengan beristighfar. Yursilis samaa alaikum midrara, Allah turunkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwal, Allah kocorkan rezekinya berupa harta. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, kalau dia berkeluarga tidak pernah punya anak, insyaallah akan diberikan anak. Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar, kebun-kebunnya akan berbuah. Itu dulu diamalkan oleh sufi besar namanya Abdullah ibn al-Mubarak. Didatangi dia oleh murid-muridnya. Yang pertama ngaku mengeluhkan kasusnya. Apa kasusnya? Itu tadi. Faqultu innahu yursilis sama alaikum. Dia seorang petani, paceklik, lahan pertaniannya hampir mati. Maka kata Abdullah ibn al-Mubarak, perbanyak beristighfar. Keluar dia. Datang lagi orang lain, mengeluhkan apa? Sekian lama saya berkeluarga, saya belum punya anak. Lagi-lagi jawaban Abdullah ibn al-Mubarak, perbanyak beristighfar. Ada orang pailit dalam berdagang, lagi-lagi perbanyak beristighfar. Lalu mereka bertanya-tanya, kasus kami beda, kok solusinya sama? Istighfar juga. Maka Abdullah ibn al-Mubarak mengutip ayat ini, menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam yang mengajak kita untuk memperbanyak berzikir. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Jadi kalau antum tanya mana lebih afdal, berzikir dengan beristighfar dengan bersolawat, saya katakan tadi zikir yang paling afdal baca Quran. Paling afdal surat Al-Kahfi di hari Jumat. Selain surat Al-Kahfi, perbanyak di hari Jumat bersolawat. Di hari-hari yang lain beristighfar, baca Al-Quran jauh lebih afdal ketimbang zikir-zikir yang lain, termasuk bersolawat. Tapi ada momen-momennya. Ini momen. Sekarang bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Imam Syafi'i pintar ambil momen. Kalau datang bulan Ramadan, Imam Syafi'i itu hatam Al-Quran 60 kali hatam. Karena ada ayat Al-Quran yang bunyi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Maka Imam Syafi'i tidak mau melewatkan malam-malamnya, siang-siangnya, kecuali dia berta'amul, berinteraksi dengan Al-Quran. Salat malamnya selesai satu Al-Quran. Begitu juga dengan siangnya. Jadi ini ambil momennya sekarang. Ini bulan Maulid, ayo perbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktsiru minas sholati alayya fa aktsarukum sholatan alayya aqrabukum minni mandilatan. Perbanyak bersolawat kepadaku. Yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Nabi, dia akan bersama-sama aku, paling dekat dengan aku nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu dari Tanjung Priuk, lupa Fatihah. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i.
baik sholatnya itu sholat berjamaah maupun sholat munfarid. Ini mazhab Syafi'i. Fatihah itu rukun, tidak boleh ditinggal kalau mazhab Syafi'i kita. Maka kalau yang belum baca Fatihah, dia harus menyempurnakan Fatihahnya. Padahal kesempatannya ada, kecuali dia memang masbuk. Baru sampai Allahu Akbar, imamnya ruku, sudah al-imamu dhamin. Bacaan Fatihah kita itu dijamin sama imam. Imam yang bertanggung jawab, tidak usah baca Fatihah. Rakaat itu kita selesai. Tapi kalau kita punya waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, dalam mazhab Imam Syafi'i kita tidak baca Fatihah, maka sholat kita itu tidak sempurna. Rukunnya kita tinggal. Kalau rukunnya kita tinggal, maka sholatnya juga rusak. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain seperti mazhab Imam Malik misalkan, atau mazhab Imam Abu Hanifah, orang boleh meskipun dia sembahyang, mohon maaf, orang boleh kalau dia sholatnya secara berjamaah dia tidak baca Fatihah. Lalu bagaimana? Imam baca surah dia dengarkan, karena ada firman Allah yang bunyi wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Jadi begitu Allahu Akbar, imam bismillahirrahmanirrahim, dia dengarkan bacaan imamnya. Sampai waladhdallin amin, imamnya baca surat dia dengarkan lagi baca suratnya. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah, makmum tidak baca Fatihah pun boleh, karena imamu al-imamu dhamin. Tetapi sekali lagi kalau sholat munfarid sendirian tidak baca Fatihah, maka sholatnya itu rusak, tidak sempurna, rukunnya kurang. Kalau rukunnya kurang, misalkan begini, kita sudah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tadi di rakaat kedua atau rakaat pertama tidak baca Fatihah, maka tambah satu rakaat lagi. Kalau belum salam malah lebih afdol. Oh tadi lupa saya baca Fatihahnya, tambah lagi satu rakaat. Karena rakaat yang tidak ada Fatihahnya tadi tidak dianggap, gugur begitu saja. Kita kurang satu rakaat. Sekali lagi, Fatihah itu rukun, terutama dalam mazhab Imam Syafi'i, baik sholatnya munfarid maupun sholatnya jamaatan. Ada hadisnya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Artinya la sholata sahihatan, sholatnya tidak sah kalau dia tidak membaca Fatihatul kitab, suratul Fatihah. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, kalau berjamaah tidak baca Fatihah, itu bacaan si makmum sudah dijamin oleh bacaannya si imam. Wallahu a'lam bishawab.